Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Seluruh peserta upacara yang saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu hadirin sekalian, upacara ini akan menjadi yang terakhir bagi kita untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional secara bersama-sama. Karena selama hampir 10 tahun saya diamanai untuk bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, banyak sekali sebenarnya pelajaran yang saya terima. Banyak sekali saya belajar dari panjenengan semuanya, karena ini bukan sekedar pekerjaan, juga bukan sekedar pengabdian. Inilah sebuah kepantasan yang memang semestinya kita lakukan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Dengan segala kepantasan itu, alhamdulillah kita bisa melahirkan program-program yang bukan sekedar untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban saja. Di bidang pendidikan misalnya, saya sangat bersyukur akhirnya kita bisa bersama-sama mewujudkan pendidikan gratis untuk tingkat SMA dan SMK. Bahkan setelah kita menerima mandat sebagai penanggung jawab pendidikan menengah atas, kita jadi tahu di Jawa Tengah ternyata masih terdapat sekitar 17 kecamatan yang belum memiliki SMA SMK negeri. Dan insya Allah secara bertahap kita akan cukupi satu persatu. Pembangunan pertama sudah kita lakukan di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kenapa yang pertama adalah Kecamatan Tawangmangu? Karena Tawangmangu menjadi kecamatan yang belum punya SMA SMK negeri, padahal potensi lulusan SMP-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 1.867. Selanjutnya akan kita bangun kembali SMK negeri yang ada di Kecamatan Lumbir di Kabupaten Banyumas, dan tentu saja ada satu lagi di SMK negeri di Kecamatan Pagendan di Kabupaten Banjarnegara. Sementara di wilayah lain seperti di Kabupaten Klaten, Purbalingga, Boyolali maupun Brebes telah kita terapkan sistem pendidikan kelas jauh dan juga tentu sekolah virtual untuk bisa mengakomodasi anak-anak kita di mana usia belajar mereka wajib belajar. Pemerataan pendidikan tingkat atas itu menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Selain akan membuka cakrawala pemikiran seorang yang lebih luas lagi, ruang-ruang pencarian rezeki serta pengembangan diri juga terbuka sangat lebar. Artinya jika seorang tamat SMA SMK, dia memiliki potensi lebih besar untuk menaikkan derajat diri serta martabat dari keluarganya. Cerita Rafli Saputro ini bisa kita jadikan contoh. Dia lulusan SMK Negeri Jawa Tengah yang saat ini bekerja di perusahaan teknologi di Jepang. Waktu lulus SMP, karena faktor biaya, dia sebenarnya ragu apakah dia mampu untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, SMA atau SMK. Ibunya cuma buruh pemotong filter rokok dan bapaknya kerjanya serabutan. Begitu tahu ada SMK Jateng, semua biaya pendidikan dan biaya hidup gratis, akhirnya dia mendaftar dan diterima di sekolah itu. Sekarang, alhamdulillah, dia bisa merenovasi rumah orang tuanya, bisa membelikan ladang, dan memberikan kiriman bulanan kepada orang tuanya. Sungguh pengabdian anak kepada orang tua yang telah membesarkan selama ini. Cerita sukses seperti ini menjadi penting agar seluruh putra-putri yang ada di Jawa Tengah jiwanya memiliki spirit untuk menaikkan derajat minimal dari derajat keluarga yang menjadi ruang tempat pulang dan kasih sayang. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, maka seluruh anak-anak bangsa harus mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Karena dari pendidikan itulah semuanya bermula, dari kesempatan meraih ekonomi yang lebih baik bagi setiap keluarga hingga capaian-capaian teknologi yang menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua
yang telah membantu menata anggaran agar semua guru honorer yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima gaji minimal sesuai UMK. Kita tidak bisa memberikan banyak, tapi derajat mereka harus kita tingkatkan karena merekalah yang mencerdaskan kehidupan anak-anak negeri ini. Tentu ada capaian kerja kita yang lain dalam bidang pendidikan, mulai dari bantuan untuk siswa miskin, ada juga BOSDA, sampai keringanan transportasi bagi anak-anak atau pelajar kita. Saya berharap pada tahun-tahun mendatang akan lahir program-program pendidikan yang lebih revolusioner. Jika apa yang sudah kita lakukan ini baik, silahkan diteruskan. Tetapi jika ada yang lebih baik lagi, silahkan dihadirkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat menulis sambutan ini tadi malam, saya melihat bulan belum sempurna purnamanya. Dan saya terbayang, seperti itulah sebenarnya gambaran dunia pendidikan kita. Dia terus bergerak menuju kesempurnaan, mesti terdapat 1, 2 coreng-moreng yang kelihatan, tapi di dalam sanubari saya memiliki sungguh-sungguh keyakinan kelak saat pendidikan dijadikan sebagai panglima, itulah saatnya Indonesia menjadi negeri adidaya. Tentu hal itu juga ada di dalam sanubari hadirin sekalian. Jika kemarin kita masih malu-malu kucing untuk menyatakan hal itu, sekarang kita harus bersuara lantang. Maka tafsir yang jelas tentang pendidikan sebagai panglima harus dijabarkan, lalu diurai menjadi sebuah pedoman untuk menghasilkan kebijakan. Lantas bagaimana wujud pendidikan sebagai panglima dalam bernegara? Yaitu ketika semua sektor kehidupan menjadi ilmu pengetahuan sebagai satu rujukan, mulai dari politik, ekonomi, sejarah, seni budaya, teknologi, maupun keagamaan. Maka mau tidak mau Bapak Ibu, penelitian yang berkualitas harus digencarkan, wajib hukumnya. Jangan sampai fenomena-fenomena yang ada cuma jadi gosip dan kasak kusuk belaka. Jangan sampai gejala-gejala kehidupan cuma berhenti di tingkat obrolan-obrolan saja. Maka baik itu siswa pendidikan menengah atas, terlebih lagi pendidikan tinggi, orientasinya harus pada penelitian yang makin berkualitas untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Agar seluruh sarjana kita bisa mengabdikan keilmuannya, karena menurut data dari Kemendikbud, sekitar 80% sarjana di negeri kita bekerja tidak sesuai dengan keahliannya. Kondisi itu tentu membuka mata kesadaran kita bersama betapa banyaknya orang-orang kita yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, pada momen Hari Pendidikan Nasional pada pagi hari ini, mari kita luruskan niat dan laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Gotong royong menjadi pedomannya. Di dalam gotong royong itu terdapat ajaran untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Jika kita menengok sejarah, Bapak Ibu hadirin, gotong royong itu pula lah yang menjadi manifestasi riwayat pendidikan di tanah air kita yang telah berlangsung lebih dari 1 milenium, yang dalam penerjemahan Ki Hajar Dewantara seperti tadi saya sampaikan berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Bagaimana yang di depan bisa memberikan contoh, memberikan teladan, yang berada di tataran tengah bisa memberikan bimbingan terus menerus, serta yang berada di belakang selalu memberikan dukungan, dorongan, support untuk mereka semuanya. Jika kurikulum Merdeka memiliki terjemahan kolaborasi dalam mengembangkan kemampuan diri, maka semboyan itulah yang mesti kita tancapkan dalam-dalam ke dalam sanubari demi kemakmuran negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.